Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Jadi, yang pertama terima kasih atas waktunya untuk mengikuti promosi kesehatan yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang akan saya bawakan yaitu mengenai seks bebas. Jadi, apa itu seks bebas? Seks bebas atau dalam bahasa populernya disebut extramarital intercourse atau kinky sex merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar. Perilaku seksual pranikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau saling mencintai yang dilakukan sebelum perkawinan. Ini menurut Banun tahun 2012. Kemudian menurut Sarwono 2003, perilaku seksual yang dilakukan sebelum pernikahan dikenal dengan seks pranikah. Perilaku seks pranikah merupakan segala aktivitas atau kegiatan seksual yang didorong oleh adanya hasrat seksual yang dilakukan sebelum adanya pernikahan, baik secara agama maupun hukum. Bagaimana tahapan terjadinya seks bebas? Jadi, menurut Maslan tahun 2004, ada 4 tahapan perilaku seks bebas. Tahapan yang pertama yaitu ada tahap kissing. Jadi, kissing di sini adalah ciuman yang dilakukan yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada necking. Necking yaitu adalah sama seperti kissing, yaitu adalah ciuman. Yang berbeda adalah di sini tempatnya, di mana necking yaitu ciuman yang dilakukan di sekitar leher ke bawah. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada petting. Petting di sini adalah perilaku meraba bagian tubuh yang sensitif. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap intercourse, yaitu bersatunya dua orang secara seksual yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita. Kemudian apa-apa saja faktor yang mempengaruhi seks bebas? Di sini saya mengambil ada 8 faktor yang mempengaruhi terjadinya seks bebas. Yang pertama yaitu ada faktor pengetahuan, di mana kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja dan juga kurangnya pengetahuan mengenai dampak dari seks bebas itu sendiri. Kemudian yaitu ada meningkatnya libido seksual, di mana istilah libido secara umum adalah gairah seksual. Jadi, gairah seksual atau energi seksual ini berkaitan dengan kematangan fisik, di mana usia remaja ini kematangan fisiknya sudah sangat baik dan libido seksualnya sudah meningkat. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada media informasi, di mana perkembangan teknologi bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seks bebas, karena semakin canggih teknologi, contohnya itu seperti internet, maka remaja akan lebih mudah mendapatkan atau melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya seks bebas. Contohnya itu ada video-video seks yang tersebar di internet, dan kemudian dan pada usia remaja ini sifat ingin tahu dan ingin coba-cobanya itu sangat tinggi. Kemudian ada faktor norma agama, di mana sudah tidak berlakunya atau banyaknya kelompok masyarakat yang sudah melanggar norma agama dalam satu kelompok yang bisa menjadi faktor terjadinya seks bebas. Kemudian yang kelima yaitu ada faktor orang tua, di mana kurangnya perhatian dari orang tua bisa membuat remaja lebih cenderung mencari perhatian di luar rumah atau pada orang lain. Maka hal tersebut bisa membuat kejadian seks bebas mudah terjadi. Di sini peran orang tua sangat diperlukan, khususnya pada pemberian pengetahuan mengenai seksualitas. Kemudian ada faktor yang keenam, ada pergaulan semakin bebas,
di mana semakin bebasnya pergaulan remaja, maka semakin mudah remaja tersebut terjerat dalam seks bebas, apalagi jika remaja tersebut tidak tahu membedakan mana pergaulan yang sehat dan mana pergaulan yang tidak sehat. Kemudian yang ketujuh ada peluang atau kesempatan waktu, di mana adanya waktu luang yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, yang bisa menimbulkan adanya pergaulan bebas. Contohnya kumpul-kumpul sampai larut malam dan gabung antara pria dan wanita, kemudian menggunakan waktu kosong untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya itu menonton video-video yang tidak bermanfaat seperti video seks yang ada di internet. Kemudian yang kedelapan yaitu ada faktor sosial ekonomi, di mana perekonomian yang rendah cenderung bisa membuat remaja melakukan seks bebas karena mereka berharap pasangannya tersebut bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian apa saja dampak dari seks bebas? Jadi di sini saya mengambil ada 4 dampak dari seks bebas. Yang pertama yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kita ketahui terlebih dahulu dampak dari pergaulan seks itu adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan yang tidak diinginkan yaitu ketika seks ini dilakukan dengan pasangan yang belum halal, dan yang paling buruknya adalah pasangan yang tidak mau bertanggung jawab. Kehamilan ini juga berdampak pada psikologi remaja, karena ketika remaja sudah mengetahui kehamilan, mengalami kehamilan, remaja akan merasa remaja akan merasa kurang percaya diri, stres, memikirkan siapa yang akan bertanggung jawab, dan rasa bersalah yang terus menghantui, bahkan depresi. Dan yang paling berbahayanya adalah sampai bunuh diri. Kemudian dampak yang lainnya yaitu adalah aborsi, di mana ketika remaja sudah hamil dan tidak ingin diketahui oleh orang lain atau belum siap untuk hamil, maka remaja akan menempuh cara yang lain, yaitu dengan aborsi, di mana aborsi itu sendiri adalah tindakan menggugurkan kandungan sebelum usia kehamilan, yaitu sebelum usia 20 minggu. Kemudian dampak selanjutnya itu ada risiko terkena infeksi menular seksual atau IMS, di mana hal ini bisa terjadi karena kebiasaan yang suka gonta-ganti pasangan dan biasa terjadi pada perilaku seks bebas. Kita tidak tahu apakah pasangan yang kita temani dalam hal tersebut mengidap penyakit menular atau tidak. Maka dalam perilaku seks bebas ini berisiko terkena infeksi menular seksual yang sangat tinggi. Kemudian bagaimana agar kita tidak terdampak dari dampak-dampak seks bebas yang tadi? Maka di sini saya akan memberikan pencegahan dari terjadinya seks bebas. Yang pertama itu pahami dampak negatif dari seks bebas seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian beri batasan jam malam. Kemudian memantau pergaulan, memilih lingkungan positif, lebih akrab dengan orang tua dan keluarga, pikirkan masa depan, beraktivitas positif, mendekatkan diri pada Tuhan, dan yang terpenting adalah menikah. Mandi deh aku. Habis mandi deh juga sih. Baik, itulah dari materi yang telah saya berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, izin bertanya. Ya, Saudara Rival dipersilahkan. Coba jelaskan bagaimana kalau Anda secara orang tua mendidik anak dari pergaulan seks bebas. Pasti kalau orang tua ke anak itu ada rasa, pasti malu-malu juga, begitu. Bagaimana cara paling efektifnya? Di sini. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Rival Hardiansyah. Jadi, di sini peran orang tua itu sangat diperlukan. Terus bagaimana kalau orang tua sudah mengetahui anaknya ini sudah terjerat pada pergaulan seks bebas? Jadi, di sini sudah saya jelaskan peran orang tua sangat penting. Apabila orang tua sudah mengetahui anaknya sudah terjerat
pada pergaulan seks bebas, orang tua seharusnya tidak harus menghakimi anak atau tambah membebani pikiran anak. Di sini kita sebagai orang tua itu bukannya dibilang harus mendukung, tapi bagaimana para orang tua bisa menasihati anaknya agar tidak terjerat atau jangan sampai terjerat sama pergaulan seks bebas yang lebih dalam lagi. Di sini peran orang tua khususnya lebih diutamakan pada pemberian nasihat-nasihat kepada anaknya tersebut, dan jangan sampai menghakimi anak tersebut karena hal tersebut bisa membuat gangguan pada psikologi anak. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang paling buruknya adalah bunuh diri. Mungkin itu. Bagaimana Saudara Rival Hardiansyah? Iya, begitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Iya. Kepada Saudara Sahra, saya persilahkan. Kenapa kita harus memberi batasan pada jam malam? Baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa kita harus memberi batasan pada jam malam? Karena menurut penelitian sosiolog Universitas Cambridge, jadi aktivitas seks ini atau aktivitas seks bebas tersebut 80% itu terjadi setelah jam 9 malam. Kemudian kehidupan malam juga erat kaitannya dengan seperti diskotik, klub, bahkan prostitusi. Seks bebas sangat mungkin terjadi pada waktu-waktu tersebut. Maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk seperti seks bebas tersebut, ada baiknya kita menghindari jam malam tersebut kalau misalnya tidak ada kegiatan penting pada saat jam tersebut. Apalagi kita perempuan, ada baiknya kita stay di rumah saja agar terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas. Contohnya itu bisa saja seks bebas. Mungkin itu saja. Bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kedua penanya. Baik, mungkin ada yang bisa mengulang apa saja dampak dari seks bebas? Siap, saya Kak. Oke, kepada Ade Mutiara saya persilahkan. Dampak dari seks bebas, 1 yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, 2 aborsi, 3 gangguan psikologis, 4 resiko terkena infeksi menular seksual. Terima kasih Kak. Oke, jawaban yang bagus. Terima kasih kepada Ade Mutiara. Kemudian apa ada yang bisa menyebutkan kembali bagaimana pencegahan dari seks bebas tersebut? Saya Kak. Ya, kepada Nur Alfia Usman, saya persilahkan. Pencegahan seks bebas itu yang pertama, pahami dampak negatif seks bebas. Kedua itu dari batasan jam malam. Ketiga, memantau pergaulan. Keempat, memilih lingkungan yang positif. Oke, terima kasih jawaban dari Nur Alfia Usman. Jawaban yang sangat bagus. Baik, mungkin cukup promosi kesehatan yang saya bawakan hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Adapun kesimpulannya yaitu seks bebas adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual yang berasal dari kematangan organ seksual untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, tetapi perilaku tersebut dapat memberikan dampak yang buruk dan juga bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.